Halo sahabat Yes, salam hebat luar biasa. Banyak orang yang nanya ke saya, Pak Vino, gara-gara saya nonton video YouTube Bapak, saya pengen jadi pengusaha. Saya pengen segera memulai usaha saya dan saya resign dari pekerjaan saya. Topik kali ini saya akan membahas yaitu kapan waktunya yang tepat untuk resign setelah yang satu ini. Sebelum video ini dimulai teman-teman, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya. 3, 2, 1. Oke, jadi saya akan membahas teman-teman hari ini tentang kapan sih waktu yang tepat untuk resign. Saya ini udah mau siap mulai usaha Pak. Saya ini udah nonton video motivasi, saya sudah termotivasi untuk memulai usaha saya. Jangan tunda lagi Pak, saya itu sudah pingin banget Pak. Saya pokoknya nekat lah, ya kan. Nah ini banyak sekali yang, bahkan murid-murid saya itu banyak sekali yang tanya ke saya, Pak Vino, kapan ya saat yang tepat saya untuk resign gitu ya, karena saya sudah ada penghasilan di bisnis saya udah mulai berkembang bisnis saya dan lain-lain. Oke, ini saya akan berikan alasannya teman-teman. Ada 3 alasan kenapa Anda harus bisa resign segera. Yang pertama yaitu Anda punya penghasilan 10 kali lipat dari gaji Anda. Jadi contohnya gini, kalau Anda punya bisnis dan itu menghasilkan, ya kan, contoh nih, kalau gaji kita 3 juta per bulan, berarti kita harus menghasilkan di bisnis kita itu 30 juta rupiah per bulan, baru Anda bisa memutuskan untuk resign. Atau contohnya 2 juta deh, 2 juta ya gaji Anda, berarti harus 20 juta rupiah di usaha atau bisnis Anda. Sehingga ini bisa membuat apa ya, karena alamnya berbeda teman-teman. Jadi sebelum saya memikirkan konten ini, karena saya lihat beberapa murid saya ketika mungkin langsung memutuskan untuk resign dan akhirnya memulai usaha, mereka akhirnya kembali lagi ke habitat yang lama. Mereka kembali lagi menjadi employee gitu ya, karena ada di sini ditampilkan nanti ya, ada kuadran, 2 kuadran, kuadrannya ESBI namanya. Itu ada buku dari Robert Kiyosaki, judulnya Cash Flow Quadrant. Teman-teman sebelum Anda memutuskan untuk resign, Anda bisa baca bukunya Robert Kiyosaki, namanya The Cash Flow Quadrant. Nah, di situ ada kuadran ESBI namanya, ya, employee, self-employee, business owner, dan investor. Nah, dimana itu 2 kuadran itu, kiri dan kanan itu berbeda sekali, ya kan. Yang satunya menjamin kepastian, yang satunya kalau kita berbisnis itu nggak ada yang pasti. Nah, sedangkan ini sudah berbeda alam. Jadi ibaratnya kalau kita ini hidup di darat, kita ini disuruh hidup di laut, pastinya kita akan terengah-engah gitu ya, pastinya kita akan kaget, kok berbeda sekali. Nah, makanya kenapa saya bilang harus 10 kali dari gaji Anda. Supaya apa? Kalau bisnis Anda naik turun, ya kan bisnisnya nggak pasti. Ya kan, kadang mungkin 30 juta, kadang 10 juta, kadang nggak ada penghasilan, kadang minus. Ya kan, kadang plus, kadang surplus. Semuanya itu akan Anda sudah siap dulu, karena Anda sudah punya ancang-ancang gitu ya. Anda udah punya 10 kali lipatnya gitu. Jadi sehingga kalau turun-turun pun Anda sudah nggak khawatir. Ya kan, Pak, gimana kalau saya punya penghasilan di bisnis saya itu sama dengan gaji saya sekarang? Ingat, kalau Anda mungkin gaji Anda sekarang 3 juta rupiah dan bisnis Anda bisa menghasilkan 3 juta rupiah, itu berbeda teman-teman. Mindsetnya, pola pikir kita berbeda. Karena apa? Karena kalau yang di sini ya kita terima gaji 3 juta itu udah pasti. Tapi kalau Anda di suatu bisnis, Anda memulai usaha Anda dengan uang 3 juta rupiah, itu udah nggak pasti teman-teman. Anda bisa 3 juta kurang, kadang 3 juta lebih. Nah, so ini harus dipertimbangkan matang-matang. Kalau Anda sudah dapatkan 10 kali lipatnya ya dibanding gaji Anda, oke, Anda boleh memutuskan resign untuk sekarang juga. Yang kedua yaitu apakah Anda punya tanggungan. Misalnya Anda punya keluarga yang harus dihidupi, Anda punya istri dan anak. Itu kan berbeda sekali dengan kalau kita hidup sendiri. Kalau Anda mungkin hidup sendiri, Anda bisa memutuskan untuk, wah saya nekat Pak, pokoknya kalau saya kurang uang pun saya bisa pokoknya cari akal lah gimana supaya bisa dapatkan uang lagi. Tapi kalau Anda punya istri dan anak, Anda punya tanggungan, itu hal yang berbeda teman-teman, hal yang sangat berbeda. Jadi maksimalkan, kalau saran saya, contohnya gini, paling gampang, kalau Anda hari ini punya penghasilan, Anda bisa tabung, ya kan, dan tabungan Anda itu sekarang bisa mencukupi kebutuhan hidup 1 tahun ke depan. Oke, saya ulangi, 1 tahun ke depan Anda bisa hidup tanpa bekerja, ya, tabungan Anda tadi bisa mencukupi 1 tahun ke depan, bermakna Anda sudah siap untuk bisa melepas atau resign dari kerjaan Anda. Ya, Anda mau coba bisnis, silakan. Karena apa? Karena Anda punya cadangan, karena Anda punya ini loh untuk hidup. Karena punya tanggungan teman-teman, punya anak, punya istri, punya keluarga yang harus dihidupi. Berbeda kalau sendiri.
ya. Jadi kalau Anda ini punya tanggungan lebih, Anda punya mungkin istri dan anak yang harus hidupi, Anda harus berpikir ulang. Jangan asal nekat, karena ini berdampak bukan cuma untuk diri Anda, tapi berdampak untuk anak dan istri Anda. So, kalau Anda mungkin punya istri dan anak, pastikan Anda punya tabungan sekarang. Misalnya nih, kita ngomong 10 juta rupiah, itu bisa cukup untuk 12 bulan nggak? Bisa cukup untuk 1 tahun ke depan nggak? Tanpa Anda harus bekerja. Kalau itu bisa mencukupi, bermakna Anda sudah siap untuk resign. Yang ketiga, yang terakhir yaitu Anda sudah yakin. Jadi saya lagi yakin sama nekat ini beda teman-teman. Ya, banyak orang saya yakin Pak, saya pasti bisa ya kan. Itu tapi nekat. Nekatnya apa? Di usahanya atau mungkin di kerjaan yang sekarang, di pekerjaan yang sekarang yang dia geluti, ya kan, mungkin dia ikut satu perusahaan, ikut bosnya, itu pun kerjaannya masih belum benar, yaitu kerjaannya masih asal-asalan, kerjaannya aja masih belum maksimal, apalagi Anda di dalam dunia bisnis, di dalam dunia usaha. Karena kalau Anda mungkin bekerja ikut orang, Anda mungkin ada yang men-trigger Anda, ada yang memotivasi Anda, ada bos Anda yang mau nggak mau itu kalau Anda bikin kesalahan atau dan lain-lain, Anda kan dimarahin, ya kan? Anda kan pasti punya tuntutan tertentu. Tapi ketika Anda mulai bisnis, nggak ada yang nuntut. Ketika Anda mulai usaha, nggak ada yang memarahi Anda, ya kan? Nggak ada yang memotivasi Anda. Yang ada adalah diri Anda sendiri dulu. Yang ada adalah dirimu sendiri. Ketika diri kita sendiri udah bisa termotivasi, bisa betul-betul disiplin, betul-betul bisa serius, ya kan? Kalau Anda serius di pekerjaan, otomatis Anda kan bisa punya keseriusan di dalam bisnis juga. Tapi kalau Anda dalam kerjaan sekarang aja belum serius, belum sungguh-sungguh, nah saya kok nggak yakin ya kalau Anda bisa berhasil di satu bisnis. Karena bisnis ini Anda harus lakukan sendiri, semuanya sendiri, motivasi diri sendiri, Anda harus berpikir sendiri, ya kan? Dan banyak hal yang harus dipikirkan teman-teman. So ini yang harus kita cermati, jangan buru-buru. Anda, Pak saya sudah siap Pak. Anda kalau sudah memenuhi 3 kriteria ini teman-teman, ya, yang saya disebutkan tadi di awal, Anda bisa segera resign, ya kan? Kebanyakan orang kita resign ini kan karena mungkin dipecat bos kita, ya kan? Dikeluarkan gitu ya, di PHK. Tapi yang luar biasa kalau Anda sudah memenuhi 3 kriteria tadi, Anda bisa mulai resign dan memecat bos Anda segera. Bukan bos Anda yang memecat Anda, tapi Anda yang memecat bos Anda gitu ya. Oke, itu aja teman-teman, semoga ini bermanfaat. Kalau Anda suka video ini, share ke teman-teman Anda, berikan like, komentar yang positif, dan selalu salam hebat luar biasa.